Jambore GTK Dikdas Kota Bima tahun 2024. Video GTK inovatif dengan judul Inovasi Media Tikar dan Roda dalam Pembelajaran Diferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferawati SPDST, guru kelas 5B STN 2 Sungguh Kota Bima. Pada proses pembelajaran di kelas 5B, peserta didik sedang bersemangat dan tidak berminat di dalam belajar. Hal ini mendorong saya untuk merancang pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan media pembelajaran tikar dan roda. Pada pembelajaran IPAS materi rantai makanan dan jaring-jaring makan. Situasi yang melatar belakangi kegiatan yang saya lakukan adalah peserta didik yang beragam dan unik, peserta didik tidak aktif dan semangat belajar, pembelajaran yang monoton, serta peserta didik yang senang bermain HP daripada belajar. Untuk menghadapi situasi tersebut, saya merefleksikan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, dan hal lain yang juga saya lakukan adalah melihat kembali pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang saya sudah susun dan laksanakan di awal ajaran baru bertepatan dengan kegiatan MPLS transisi PAUD ke SD yang dilaksanakan selama 2 minggu. Untuk kemudian saya laksanakan kegiatan asesmen awal. Adapun kegiatan yang saya lakukan dalam asesmen awal adalah pada minggu pertama saya melaksanakan asesmen non-kognitif dengan kegiatan berupa peserta didik bercerita tentang dirinya, memilih ketua kelas dan pengurus kelas, melaksanakan sosialisasi anti-bullying di kelas, dan membuat kesepakatan kelas. Adapun pada minggu kedua saya melaksanakan asesmen non-kognitif. Saya juga melakukan kegiatan berdiskusi dengan wali kelas sebelumnya terkait perkembangan peserta didik di kelas sebelumnya. Tantangan pertama yang saya hadapi adalah ketersediaan waktu yang lama dalam merancang kegiatan pembelajaran dan membuat media yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Tantangan kedua yang saya hadapi adalah mencari referensi dan mengumpulkan bahan dalam membuat media pembelajaran. Ketiga dan keempat adalah peserta didik tidak paham dalam menggunakan alat peraga dan menjawab instruksi soal dalam permainan. Adapun kegiatan aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kelompok pertama dan kedua akan melakukan sultan atau dari bahasa Bima ya, yaitu permainan bahasa Indonesianya su. Memilih yang senang bermainan dengan roda rantai makanan atau dengan tikar rantai makanan. Dalam rantai makanan yaitu perannya sebagai apa? Kelompok 1. Apa namanya? Dekomposan. Tebak gambar pada tikar rantai makanan atau roda? Saya coba. Roda. Lakukan pembimbingan dulu untuk memulai permainannya. 1, 2, 3, mulai permainannya sekarang. Peserta didik melakukan home pimpa untuk memulai permainan dan memilih peserta didik yang akan memutar roda atau menebak gambar serta menjawab instruksi soal yang terdapat dalam permainan. Peserta didik menebak gambar, menuliskan jawabannya di kartu tempel dan menempelkannya di tikar. Peserta didik melanjutkan permainan tebak gambar
sampai semua gambar ditebak, dan memutar roda sampai semua pertanyaan dalam roda selesai dijawab. Nih, tinggal gambar mana yang belum ditebak? Gambar 4 sama 5 sama 6. Nanti akan presentasikan hasil permainannya di kelompok bulannya dulu yang mau maju nih. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil permainan tebak gambar. Ini bertanya. Kelompok 2 silakan. Nanti kelompok 4. Apakah aku dalam Atau yang ini bertanya lagi kelompok 4. apa itu dari baik makanan? Hubungan antar makanan yang berkaitan. Makanan apa? Makanan yang dimakan Makan dan dimakan itu istilahnya apa? Istilahnya apa? makanan dari kelompok gambar. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Iya, sekarang kamu bisa presentasikan. Adapun hasil dari kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam belajar. Kedua, memahami konsep dengan lebih mendalam dengan adanya media pembelajaran visual. Ketiga, mengembangkan bakat dan keterampilan peserta didik. Keempat, membangun kolaborasi dan kerjasama yang efektif dengan berbagai pihak. Dampak dari kegiatan yang dilakukan adalah 1. Mengembangkan kreativitas guru dalam merancang metode dan media pembelajaran. Kedua, meningkatkan kompetensi peserta didik dalam teknologi. Saya Kalsum SPDSD, Kepala SD 2 Suntuk Kota Bima, sangat mengapresiasi sekali kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ferawati SPDSD dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan media pembelajaran tiket dan roda pada pembelajaran IPAS dengan materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kegiatan tersebut mampu mendorong kreativitas siswa dalam belajar dan juga sikap sendiri dalam menemukan sumber belajar melalui berbagai media, baik buku paket maupun internet. Dalam melakukan permainan roda dan tikar, peserta didik jadi lebih semangat dan aktif dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Isa SPD, guru SD 2 Suntuk Kota Bima. Setelah saya mengamati kegiatan yang dilakukan oleh rekan saya, Ferawati SPD, dengan menggunakan media pembelajaran roda dan tikar pada pembelajaran rantai makanan dan jaring-jaring makanan, saya melihat bahwa anak-anak sangat antusias. Mereka bisa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan ini sangat memotivasi bagi guru-guru yang lain, termasuk saya pribadi. Saya Zevi, selaku orang tua murid di SDN 2 Suntuk Kota Bima. Kali ini saya akan memberikan cerita saya, berbagi cerita bagaimana Ibu Ferawati menerapkan pembelajarannya di kelas. Sungguh sangat menarik. Pembelajaran yang diterapkan ini sangat menarik perhatian siswa, meningkatkan minat belajar siswa yang saya rasakan sendiri oleh anak saya sendiri. Kemudian anak saya bisa menjadi lebih kreatif, mendorong kreativitasnya, mendorong minat belajarnya dari pembelajaran yang Ibu Vera terapkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti, saya dari kelas 5B. Kami kemarin belajar tentang materi IPAS. Kami bermain roda berputar dan tikar. Kami sangat senang sekali. Jadi kami tahu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sekian dan terima kasih.